Halo, Komisi Anak GKI Kayu Putih kembali hadir. Dalam rangka Hari Anak Nasional 2025, bulan Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Bulan Anak. Untuk 1 bulan ke depan, kami akan hadir di tengah-tengah jemaat dalam ibadah umum. Tahun ini kami mengusung tema Ruang bagi Orang Lain. Kiranya melalui Bulan Anak tahun ini, semakin banyak anak-anak yang membutuhkan uluran tangan kita dapat terbantu. Untuk mengawali kegiatan Bulan Anak ini, yuk kita dengar celoteh anak-anak sekolah minggu yang bercerita hal-hal apa saja yang menyenangkan bagi mereka saat bersama mama papanya. Dan apa saja doa dan harapan mereka kepada orang tuanya. Mama ajarin Max membaca, berhitung, antarin ke SD. Bercanda sama mama. Aku pengen ulangin momen waktu itu aku jalan-jalan ke Lembang, Kak. Aku paling suka yang berenang sama jalan-jalan. Jalan sama papa lagi sih, karena papa udah meninggal dari tahun 2020. Aku pengen jalan sama papa lagi. Aku berdoa agar mama papa umurnya panjang, selalu bahagia, dan bisa ngelakuin waktu buka aku lebih baik. Semoga papaku sehat dan pekerjaannya bisa ya bagus dan hidup panjang biar bisa melihat aku sukses, Kak. Ajak Cimang sama papa jalan-jalan.
Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bersama Jemaat GKI Kayu Putih. Hari ini kita memasuki bulan anak GKI Kayu Putih dan anak-anak akan terlibat dalam pelayanan ibadah umum. Pada kebaktian Minggu hari ini, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengundang umat dan simpatisan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus yang hanya diberikan kepada saudara-saudara yang telah mengaku percaya atau sidi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beribadah, ada beberapa informasi lainnya yang akan disampaikan. Berita duka cita. Kepada keluarga yang berduka, kami mendoakan agar teguh dalam iman dan menerima anugerah penghiburan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Donor darah. Saudara, pada hari Minggu 13 Juli 2025 yang akan datang, pukul 9.30 sampai 12 akan diadakan donor darah di Gedung House of Grace atau HOG, Jalan Kayu Putih Tengah 1A nomor 7. Kegiatan ini merupakan kerjasama bidang Kespel GKI Kayu Putih dengan Palang Merah Indonesia. Mari saudara, jadilah pendonor yang dapat membantu sesama dalam kesusahan. Persembahan syukur bulanan. Persembahan syukur bulanan dapat diberikan secara digital atau non-tunai. Namun, Majelis Jemaat GKI Kayu Putih juga menyediakan amplop persembahan syukur bulanan yang dapat digunakan dan dimasukkan ke kotak persembahan syukur setelah kebaktian selesai. QR Code yang ada di setiap bangku diperuntukkan bagi pemberian persembahan kebaktian Minggu. QR Code dapat dipindai atau di-scan pada saat ikuti persembahan berlangsung. Kelas katekisasi. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi remaja dan kelas katekisasi lansia. Peserta adalah anak remaja dengan usia 14 sampai 19 tahun dan bapak atau ibu yang berusia 60 sampai 80 tahun. Bagi para remaja dan bapak atau ibu yang punya kerinduan untuk mengikuti katekisasi remaja atau katekisasi lansia, dapat segera melakukan pendaftaran di sekretariat. Informasi lebih lengkap dapat dilihat pada Warta Jemaat Digital GKI Kayu Putih. Guru Sekolah Minggu. Saat ini, bidang kategorial Komisi Sekolah Minggu membuka kesempatan bagi umat yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu. Saudara dapat menghubungi booth GSM di halaman gereja atau sebelah aula gereja setelah kebaktian selesai pada hari ini 6 Juli dan minggu yang akan datang 13 Juli 2025. Mari kita tabur benih kebenaran di hati anak-anak yang Tuhan kasihi, karena dari merekalah masa depan kerajaan Allah bertumbuh. Apabila umat memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja selama jam kerja. Umat yang dikasihi Kristus, marilah dalam keheningan kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah hari ini.
Umat yang dikasihi Kristus, mari dengan berdiri kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 242 bait pertama dan yang kedua. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh mengiring ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia ini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Roma yang kudus. Umat yang dikasihi oleh Kristus, kita memulai kebaktian pada hari Minggu yang kudus ini dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan satu kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu kita. Kelas bermain pagi, mereka akan mempersembahkan pujian dalam judul God's Not Dead. God's not dead, no, He's alive. God's not dead, no, He's alive. God's not dead, no, He's alive. I know He's living in me. I see Him in my hands, I see Him on my feet, I see Him in the air, I see Him everywhere. I see Him at the church, I see Him on the street, and I know He's living in me. No, 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 no. God's not dead, no, He's alive. God's not dead, no, He's alive. God's not dead, no, He's alive. I know He's living in me. I see Him in my hands, I see Him in my feet, I see Him in the air, I see Him everywhere. I see Him at the church, I see Him on the street, and I know He's living in me. No, 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 no. God's not dead, no, He's alive. God's not dead, no, He's alive. God's not dead, no, He's alive. I know He's living in me. Terima kasih untuk anak-anak kita kelas bermain pagi. Dan ketika anak-anak ini hadir memberikan persembahan pujian, maka ini menjadi penanda dimulainya bulan anak pada bulan Juli ini.
Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, selain hadirnya anak-anak tadi yang adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sesungguhnya dalam kehidupan ini ada banyak berkat Tuhan yang sudah kita terima darinya. Tuhan mengaruniakan kehidupan untuk kita jalani, dan hanya karena kemurahannya kita bisa sampai pada hari ini, pada pertengahan tahun 2025. Di dalam Kristus kita juga menerima anugerah keselamatan yang oleh diri sendiri kita tidak akan pernah sanggup mengupayakan. Tuhan juga mengaruniakan orang-orang yang kita kasihi jauh maupun dekat, yang kepada mereka Tuhan merancang kita agar kita memiliki hidup yang mampu memberikan berkat. Secara khusus Tuhan mengaruniakan keluarga dan anak-anak yang tinggal di dalamnya. Mereka menjadi wujud sukacita dan kegembiraan. Dengan rasa syukur kita hendak merawatnya, membimbing mereka agar tetap hidup di jalan selamat. Dan pesan firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 6 ayat yang pertama hingga ketiga mengajarkan kita pentingnya saling merawat berkat dalam relasi kita dengan sisi keluarga. Di mana firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Nah, dalam kesadaran ini kita pegang perintah Tuhan dan menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sebuah persembahan pujian kembali, kali ini disampaikan oleh anak-anak sekolah minggu kelas TKA pagi. Mereka akan menaikkan sebuah pujian, burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan ilham. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan terjadi. Terlebih aku, anak-anak yang kasih Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak
Terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu TKA Pagi dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang telah mendampingi mereka. Umat Tuhan, kalau tadi kita mencermati pujian persembahan pujian tadi, dikatakan bahwa burung pipit Tuhan pelihara, bunga bakung pun juga Tuhan beri makan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kekhawatiran dalam kehidupan ini muncul sehingga meragukan kuasa Tuhan? Oleh karena itu kita datang ke hadapan Tuhan untuk membawa pengakuan dosa kita, dan umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosanya secara pribadi terlebih dahulu. Kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, kami membawa seluruh dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Memampukan kami agar terus berjuang dan mampu mengalahkan kejahatan dan dosa-dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa. Amin. Mari kita bersama menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang datang ke hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan, memohon pengampunannya, dan terus berusaha untuk mewujudkan tekad menjadi manusia baru, maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang didasarkan pada kesaksian surat 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Mari kita kembali datang ke hadapan Tuhan dalam doa untuk memohon penyertaan Roh Kudus dalam pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Bapa, ketika pujian ajaib benar anugerah boleh kami kembali lantunkan, kami menyadari siapa diri kami. Bahwa sebagai manusia, sebagai pribadi yang tidak luput dari dosa, pelanggaran, cacat dan celah, ternyata dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun minggu lalu kami datang ke tempat ini atau ke gereja untuk mengakui dosa kami di masa lalu, pagi ini kami juga datang kembali mengakui dosa dan pelanggaran kami. Tuhan tidak pernah menyerah untuk menantikan kami hidup diperbarui dalam anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, sungguh besar anugerah-Mu yang kembali menyatakan pengampunan dosamu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebagai orang-orang yang bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, mampukanlah kami untuk menyediakan diri, mengarahkan hati dan pikiran kami tertuju kepada bagian-bagian firman Tuhan yang hendak kami baca, yang hendak kami dengar, dan juga yang hendak kami renungkan pemberitaannya. Agar kiranya bagian-bagian firman Tuhan itu sungguh dapat memperlengkapi kami kembali, mengarahkan hidup kami, menuntun kami, sehingga kami tahu persis apa yang perlu kami kerjakan dalam kehidupan ini. Ya Bapa, tuntunlah kami dalam kuasa Roh yang Kudus, sehingga pemberitaan firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Berkatilah juga para hamba-Mu yang akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan, agar kiranya setiap bagian kalimat ayat yang dibacakan, kalimat itu berbicara menyapa hidup setiap kami pribadi, dan ia yang Tuhan perkenan menjadi pewarta sabda Tuhan. Kuduskanlah ia, layakkanlah ia, sehingga di tengah-tengah keterbatasan ketidakperdayaannya, kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 14. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira, dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur. Maka tangan Tuhan akan menyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menanggapi bacaan pertama, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur 66 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 secara berbalasan. Mazmur 66 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 secara berbalasan. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu. Karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu. Dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya.
Matanya mengawasi bangsa-bangsa. agar para pemberontak tidak meninggikan dia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Dan pendengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia membuat kami tetap hidup. Dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Bacaan kedua diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Galatia 6 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat Tuhan, bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-10. Bagian pertama kita akan membaca ayat 1 sampai 11, bagian kedua ayat 16 hingga ayat 20. Firman Tuhan berkata, setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu masuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada ayat yang ke-16, siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan,
setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan Juli dan sebagaimana biasanya di jemaat kita GKI Putih, bulan Juli menjadi sebuah momentum untuk kita menghayati tentang anak. Kita menyebutnya sebagai bulan anak. Bukan tidak mungkin hal ini sepertinya kalau begitu khotbah ini relevan hanya bagi kita yang sudah menikah dan punya anak. Tidak. Nanti dalam uraian firman sesungguhnya bagian firman Tuhan juga berlaku relevan untuk siapapun di antara kita. Dan kita hendak menghayati tentang bagaimana panggilan kita menyampaikan pengasuhan pendidikan kepada anak atau mereka yang muda yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali khotbah pada pagi ini saya hendak sejenak mengajak kita melihat apa yang menjadi pergumulan gereja-gereja di Indonesia. Dalam sidang raya PGI pada bulan November 2024 tahun lalu, gereja-gereja menggumuli ada sejumlah krisis yang dialami oleh gereja-gereja. Ada 5 krisis yang ditampilkan dan dokumen keesaran gereja ini pada akhirnya disepakati disahkan menjadi panduan bagi gereja-gereja dalam mengupayakan karya kesaksian di tengah dunia. Ada 5 krisis dikatakan di sana. Nah, 3 krisis pertama, krisis keesaan, krisis kebangsaan, krisis lingkungan adalah 3 krisis yang sudah disadari sejak periode yang lalu, setidaknya 2019, dan 2 krisis berikutnya, pendidikan dan keluarga, ditambahkan kemudian dengan kesadaran bahwa ada krisis yang sangat nyata dihadapi oleh masyarakat, oleh warga gereja di dalamnya. Nah, hari ini saya membawa 2 kabar. Kabar buruknya karena ada 5 krisis, jadi khotbahnya 1 jam ya Bapak Ibu ya. Tapi yang kedua, kabar gembiranya karena hari ini fokusnya pada bulan anak, jadi kita hanya melihat pada krisis yang terakhir, tentang krisis keluarga. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau krisis keluarga ini kita perhadapkan pada isu tentang anak, maka ada satu hal yang perlu kita sadari bersama bahwa kalau kita bicara tentang mengasuh anak pada zaman sekarang, ternyata bukanlah hal yang mudah. Setuju apa enggak kira-kira ini? Ya, bagi yang sudah menikah, bagi yang sudah punya anak juga, atau mungkin yang sudah punya cucu, kita sadar bahwa oh iya ternyata mengasuh anak pada zaman sekarang ini bukan hal yang mudah. Mengapa? Tadi dikatakan bahwa ada krisis yang dihadapi oleh gereja-gereja di Indonesia dan krisis yang kelima adalah krisis keluarga. Apa yang mau dikatakan dari kenyataan bahwa ada krisis keluarga? Bukankah krisis keluarga itu dilatar belakangi oleh adanya pola asuh pendampingan terhadap anak yang tidak optimal? Pengasuhan terhadap anak yang buruk sehingga ada krisis tengah-tengah keluarga. Tentu bukan hanya soal pola asuh, relasi suami istri pun juga bisa berpengaruh terhadap krisis keluarga. Tapi sebaliknya kita pun juga punya optimisme kalau pola pengasuhan terhadap anak atau anak-anak terhadap generasi muda adalah pola pengasuhan yang hangat, yang penuh cinta kasih. Suami istri juga menunjukkan bagaimana relasi mereka sangat menghormati, saling mengasihi, saling mendukung. Anak-anak pun juga belajar tentang relasi yang sehat. Maka keluarga itu pun juga akan bertumbuh menjadi keluarga yang baik. Lalu karena itu kita perlu menyadari bahwa ketika dikatakan mengasuh anak pada zaman sekarang bukan hal yang mudah, maka mari sadari ada sejumlah tantangan yang hadir di sekitar kita. Ada 7 tantangan setidaknya yang sempat saya coba daftarkan. Yang pertama adalah bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak, bahkan pola asuh papa atau mama terhadap anak ternyata bisa berbeda-beda. Ya, para ahli memetakan ada 3 pola asuh
Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Berarti apa? Orang tua merasa punya otoritas sebagai yang kasih uang jajan buat anak, sebagai yang nyekolahin anak, maka bisa mengatur anak-anak mau sekolah di mana, pakai baju apa, nanti berteman dengan siapa, orang tua yang mengatur. Padahal anak-anak bertumbuh dari tidak mampu menjadi mulai mampu, menjadi mandiri, menjadi dewasa. Sehingga pendekatan otoriter harusnya dievaluasi seiring dengan pertumbuhan anak. Tapi kenyataan tidak begitu. Ada orang tua yang terus menerapkan pola asuh otoriter kepada anak-anak sekalipun dia sudah remaja, sudah pemuda. Dan pola asuh yang berbeda bukan hanya muncul dari orang tua berdua. Suami atau istri, papa atau mama mungkin saja tumbuh dalam pola asuh yang tertentu. Yang istri katakanlah tumbuh dalam pola asuh permisif. Apa-apa boleh, silahkan. Mau pulang malam, tengah malam, larut pagi, silahkan, gak ada masalah. Sehingga ketika mengasuh anak, suami merasa, loh kenapa sih mama terlalu permisif buat anak-anak? Ya karena istrinya belajar demikian dari orang tuanya dulu. Nah tentu hal yang ideal adalah ada pola asuh yang demokratis. Papa, mama, suami istri bekerja sama. Bahkan juga melibatkan anak, mendengarkan anak apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan. Dan berupaya untuk belajar, bertumbuh bersama-sama. Nah yang kedua, kita sadar di tengah-tengah kehidupan masyarakat kota Jakarta, kota besar, bahwa ada tantangan tentang kurangnya waktu dan kehadiran emosional. Ketika suami istri sama-sama bekerja, pulang ke rumah udah capek, yang diharapkan adalah me time, santai. Padahal anak-anak di tengah-tengah kehidupan di sekolahnya, pergaulannya, kuliahnya, bukan tidak mungkin punya kebutuhan, punya cerita, punya pergumulan. Mau disampaikan ke mama, mau disampaikan ke papa, mereka masing-masing sibuk dengan keletihan mereka masing-masing. Alhasil anak-anak mengalami kurang waktu dan keadaan emosional tidak mereka rasakan. Nah tantangan yang ketiga adalah kesenjangan nilai antar generasi. Orang tua zaman dulu, orang tua ya tahun 2000 awal, tentu berbeda nilai-nilai yang dihayati. Pun demikian dengan anak-anak yang tumbuh berkembang. Mereka pun juga punya nilai-nilai tertentu yang dihayati. Contoh, katakanlah kita sebagai orang tua punya nilai bagaimana kita perlu sekali menyiapkan masa depan. Sehingga kita rajin menabung, kita berupaya untuk bisa membeli rumah dan seterusnya. Tapi bukan tidak mungkin anak-anak zaman sekarang punya nilai yang berbeda. Bahwa hidup ini hanya sekali dan karena itu perlu disyukuri, perlu dinikmati. Saya mengenal satu kakak beradik, usia 30-an awal, mereka tidak punya pekerjaan tetap setiap tahun itu seringkali berganti pekerjaan. Dan selesai kontrak di sebuah pekerjaan, mereka pergi untuk apa? Traveling, untuk healing gitu ya. Menikmati hidup. Saya capek-capek bekerja, ada uang, ada penghasilan, kenapa saya nggak pakai untuk traveling dan healing? Orang tuanya protes lah, Kak, Dek, kapan kamu nanti bisa nabung kalau kamu pakai terus uangnya untuk jalan-jalan. Tapi anaknya mengatakan, loh kami kan nggak buang-buang uang, rumah sudah punya, ya masih KPR gitu ya. Ada beda nilai di sana. Kita pun juga bisa menghadapi tantangan keempat dalam pengasuhan anak. Apa yang disebut dengan overprotective dan helikopter parenting. Kita sadar bahwa kehidupan di luar rumah, di tengah-tengah masyarakat, di tengah jalan, di pinggir jalan, ada banyak kejahatan, ada banyak peristiwa-peristiwa kriminal yang terjadi. Sehingga orang tua masih takut. Kalau anaknya pergi sendirian keluar rumah, naik kendaraan umum, atau bertemu teman, kita khawatir ada apa-apa. Zaman dulu orang minum kopi aja bisa tewas ya, oleh karena cyanida dan sebagainya. Orang takut, overprotective. Pengennya mengetahui, ya seperti helikopter terbang, kemana anak pergi, orang tua harus tahu, dan seterusnya. Nah, yang kelima, ada pengaruh media dan gadget. Menurut sebuah survei bagi orang-orang Indonesia, netizen Indonesia, dalam satu hari 24 jam, ada yang tahu berapa jam kita menghabiskan waktu untuk menatap layar? 7-8 jam sehari. Bayangkan ya, berarti kan sepertiga hidup kita di satu hari itu kita habis menatap layar begitu. Nah bayangkan kalau suami, istri, anak-anak masing-masing sibuk dengan gadgetnya, bagaimana relasi di tengah-tengah keluarga itu? Sehingga kita tidak heran mendengar sebuah istilah, dulu teknologi dipakai untuk menjauhkan yang dekat, sekarang menjauhkan yang mendekatkan yang jauh dulu ya.
sekarang malah menjauhkan yang dekat. Nah, yang keenam, ya, ada kebingungan mendidik anak di era multiplatform ketika gadget menawarkan banyak platform di sana, ada TikTok, ada Instagram dan macam-macam. Bukan tidak mungkin masing-masing mengajarkan sesuatu kepada anak. Anak belajar sesuatu dari situ. Contoh, dulu saya sampai sekarang juga begitu ya, dididik atau mengenal satu ajaran kalau ketemu orang yang lebih tua panggil apa? Pakai sebutan kakak, abang, om, tante, opa atau oma gitu ya. Tapi anak-anak sekarang bukan tidak mungkin melihat ya anak kecil di tontonannya panggil orang dewasa dengan apa? Namanya aja gitu ya. Langsung menyebut nama. Ya itulah contoh bagaimana ada kebingungan. Orang tua mengajarkan sopan santun tapi anak-anak melihat gak apa-apa kok ya panggil nama langsung atau panggil sebutan anak muda bro, sis gitu ya pada orang tua gitu ya. Itu tantangan yang muncul. Nah, yang ketujuh ini yang perlu kita cermati bahwa ada perubahan struktur dalam keluarga. Dulu waktu saya sekolah dijelaskan keluarga inti itu terdiri dari siapa? Papa, mama, anak-anak. Tapi sekarang dalam kehidupan masyarakat kota besar ketika memiliki rumah itu menjadi sebuah PR besar bagi pasangan-pasangan muda. Bukan tidak mungkin ada pasangan-pasangan muda yang masih tinggal di rumah orang tuanya. Sehingga keluarga inti ya ada opa, ada oma, ada papa, ada mama, ada om, ada tante dan sebagainya. Belum lagi di sekitar kita pun juga ada struktur keluarga yang berubah. Ada anak-anak yang tinggal hanya dengan papanya. Ada anak-anak yang tinggal hanya dengan mamanya karena orang tuanya sudah bercerai, sudah berpisah. Ada perubahan struktur keluarga. Anak-anak berhadapan dengan situasi yang tidak mudah itu. Perpisahan menjadi hal yang menyakitkan, melukai anak-anak dan seterusnya. Nah, dengan sejumlah tantangan tersebut maka tampak mengasuh anak pada zaman sekarang ini sungguh bukan hal yang mudah. Nah, karena itu menjadi menarik ketika mengawali bulan anak pada Juli ini, tema kebaktian kita bicara soal menabur dalam kebenaran. Kalau begitu apa yang bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan sebagai orang-orang dewasa dalam pendampingan kita dengan anak-anak atau mereka yang lebih muda. Saya mengajak kita untuk mencermati bagian-bagian Alkitab yang kita baca, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, saya mengajak kita mencermati bacaan kedua, surat Galatia. Nah, dalam surat Galatia ini kita menemukan satu hukum alam, tabur tuai, yang sudah dikenal oleh banyak orang, yang menjadi pegangan moral dan spiritual bagi orang-orang Kristen. Paulus mengatakan apa yang ditabur oleh orang itulah yang akan dituai olehnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus setelah menjelaskan soal hukum alam tabur tuai ini lantas mengajak umat, mendorong umat untuk sungguh mau memilih menabur dalam roh. Ya. Karena Paulus membedakan ada 2 macam atau 2 kategori orang. Yang pertama adalah dikatakan ada orang-orang yang hidup menurut daging. Menabur dalam daging sehingga dikatakan dalam bacaan firman orang-orang yang demikian ya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang berbuat dosa akan menuai dalam kebinasaan dikatakan. Tapi kategori kedua adalah sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang Kristen, para pengikut Tuhan dipanggil untuk menabur dalam roh, menabur dalam kebenaran, artinya menginvestasikan, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana ini diaplikasikan dalam kehidupan kita? Contoh, ini sebuah contoh yang barangkali sudah cukup sering kita dengar. Ketika orang tua melihat anak-anaknya sudah beranjak remaja dan bersiap untuk mereka mau kuliah, lantas orang tua berpikir apa sih yang terbaik buat anak? Orang tua berpikir pekerjaan apa sih di masa depan yang masih menghasilkan dan memberi kepastian kepada anak untuk hidup dengan baik. Entah jurusan, ya entah kedokteran, entah teknik, entah keuangan dan sebagainya. Lantas meminta anak-anak untuk ambil jurusan yang dimaui oleh orang tua. Nah, hal ini perlu kita kritisi. Kalau orang tua memaksakan jurusan tertentu kepada anaknya, yang anak tidak suka, yang anak tidak mau, yang anak tidak punya bakat di sana, bukankah di situ kita sedang menabur dalam daging? Kenapa? Karena bukankah di balik arahan orang tua yang demikian ada ketakutan? Ketakutan dalam diri tentang masa depan anak ini. Padahal siapa yang bisa menjamin masa depan kita? Apakah orang tua? Tidak. Tuhan sendiri yang mampu menjamin masa depan anak-anak kita. Yang mampu menjamin kita pun sebagai orang dewasa.
Nah, oleh karena itu menabur dalam roh berarti kita perlu mengenali apa sih yang menjadi bakat, apa sih yang menjadi talenta dari anak-anak kita. Kalau kita punya 2 anak, punya 3 anak, bukan tidak mungkin kita melihat bahwa ternyata apa yang dimiliki sebagai bakat oleh kakak yang besar, anak yang besar, ternyata berbeda dengan anak yang kedua. Masing-masing punya bakatnya, masing-masing punya minatnya. Nah, sudahkah kita sebagai orang tua mengembangkan bakat minat itu? Mendengarkan apa yang anak-anak mau, apa yang anak-anak butuhkan, dan kita mendukung, memberi fasilitas yang memadai. Sehingga apa? Mereka betul-betul mengenali panggilan Tuhan di balik bakat dan minat yang mereka masing-masing miliki. Contoh yang lain, ketika orang tua memberikan apresiasi, memuji kepada anak-anaknya, tentu ini hal yang baik. Tetapi ketika orang tua hanya memberi pujian pada penampilan lahiriah, ya kita katakan, wah abang ganteng loh, oh kakak cantik loh, wah pakaianmu pas, proporsional, elegan. Atau ketika anak berprestasi, kita pun juga memberikan apresiasi yang besar kepada mereka. Nah, kalau kita hanya berfokus pada penampilan luar, pada citra luar, bukankah tidak ada bedanya kita dengan dunia yang juga berorientasi pada hal yang lahiriah, pada penampilan luar? Bagaimana kita bersikap ketika anak-anak gagal, ketika anak-anak ternyata melakukan sebuah situasi yang menurut kita nggak pas? Apakah kita mau menasihatinya, mau mengkritiknya, mau menegur dalam kasih? Atau karena kita nggak mau ribut, karena kita nggak mau kehilangan relasi dengan anak, ya sudah kita biarkan saja. Menabur dalam roh berarti kita tahu apa yang benar. Dan kita menegur yang salah dengan cara yang tepat, lemah lembut, bukan dengan celaan dan makian. Atau yang ketiga, bagaimana kita menabur dalam roh dalam kehidupan keluarga. Orang tua tentu punya harapan anak-anak itu bertumbuh sebagai orang-orang beriman. Kita mendorong mereka pergi ke sekolah minggu, kebaktian remaja, kita pun juga mendorong mereka berdoa. Tetapi ketika orang tua hanya memberikan dorongan, perintah yang demikian, tapi orang tua tidak mencontohkannya, orang tua di rumah, papa mama berantem, mudah marah. Katakanlah pulang gereja, parkiran tersumbat oleh banyak mobil, banyak kendaraan, langsung memaki sopir atau memaki tukang parkir misalkan. Anak-anak melihat, loh katanya papa dan mama mengajak kami suruh ke gereja. Di gereja kan diajarin yang baik, bukan diajarin untuk memaki orang gitu ya. Anak-anak akan melihat hal yang tidak sinkron. Belum lagi ketika papa dan mama selingkuh. Anak-anak merasa, loh kenapa papa mama tidak berlaku setia seperti ajaran Tuhan dan sebagainya. Nah, karena itu menabur dalam roh berarti ada kesesuaian antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi sikap kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bagian pertama pembelajaran firman Tuhan hendak mengajak kita berefleksi. Apa yang sudah kita tabur dalam kehidupan ini? Apakah hal yang baik? Apakah kebenaran itulah yang kita tabur? Mari kita menjadikan pertanyaan ini sebagai sebuah evaluasi dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita lihat dari bacaan Injil. Ketika tema kita bicara soal menabur dalam kebenaran, mendidik, menasihati, mendampingi anak, memberi kritik, hadir dalam masa-masa terkelam anak, maka penting sekali bagi kita untuk kemudian melakukan evaluasi dari proses pembelajaran, dari proses menabur dalam kebenaran yang sudah kita kerjakan itu. Bagi kita yang bekerja, barangkali 2 istilah ini tidaklah asing ya. Ada yang menyebut POAK atau PDCA. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Ada unsur evaluasi di sana, pengawasan di sana. Pun sama, plan, do, check, dan act juga ada unsur pengawasannya di sana. Nah, kalau kita menerapkan ya pola kerja yang demikian, kita tentu masing-masing perlu bertanya, apa sih yang Bapak Ibu, saudara-saudari harapkan dari anak-anak atau orang-orang muda yang ada di sekitar kita? Mungkin kita berharap, mungkin kita berekspektasi anak-anak orang muda itu menjadi orang-anak yang tangguh, mentalnya kuat, walaupun ada masalah tidak mudah menyerah. Mereka pun juga punya iman yang teguh. Itulah rencana kita. Lalu kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan? Kita menyekolahkan mereka, kita mendampingi mereka, kita membawa mereka ke gereja dan sebagainya. Itu hal yang baik. Dan hal yang tidak kalah penting adalah cek atau controlling, evaluasi.
Hal ini bisa kita lihat dari apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan 70 muridnya. Dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Yesus mengutus 70 murid yang lain berdua-berdua untuk pergi ke kota ke desa mendahului Yesus. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk menabur benih supaya kalau Yesus kemudian datang ke kota itu, ke desa itu, ada buah-buah yang bisa dipetik karena benih itu telah bertumbuh. Nah, yang menarik dalam tugas pengutusan itu, Yesus lantas memberikan wanti-wanti, memberikan arahan, 3 setidaknya. Yang pertama adalah bahwa tugas pengutusan itu seperti domba pergi di antara serigala. Apa artinya? Bahwa tugas pengutusan itu bukan hal yang mudah. Yang kedua dikatakan jangan bawa bekal apa-apa, begitu ya. Apa artinya? Bahwa para murid diajak untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Sehingga tidak menjadikan kekuatan mereka, apa yang ada pada mereka sebagai andalan. Tuhan saja sebagai andalan. Nah, yang ketiga ini menarik. Jangan memberikan salam kepada siapapun yang engkau jumpai dalam perjalanan. Kok aneh ya? Bukankah masyarakat Timur Tengah, sama seperti kita di Asia Tenggara, adalah masyarakat yang terkenal keramah tamahannya. Ketika ada orang, disapa, ada salam, dan seterusnya. Apa pengertian hal ini? Nah, rupa-rupanya Yesus melarang para murid dalam tugas pengutusannya memberikan salam dikarenakan konteks pada waktu itu ketika orang memberikan salam maka akan butuh waktu yang sangat panjang, yang sangat lama. Ya sama seperti kita barangkali ya, kalau kita ketemu seseorang di gereja, apa yang kita lakukan? Enggak melengos kan ya rasanya ya. Pasti kita salaman. Ada juga yang cipika-cipiki. Habis itu apa? Nanya kabar, gimana anakmu, gimana istrimu, kerja di mana. Nah, masyarakat pada zaman itu pun juga mirip seperti itu. Ada basa-basi, ada obrolan, bahkan menanyakan keluarga. Dan setelah itu ada yang mengajak, yuk mampir ke rumah. Ngopi-ngopi dulu di rumah, itulah tradisi mereka. Bayangkan Yesus berkarya di dunia hanya waktu cuma punya 3 tahun. Ada banyak kota, ada banyak desa yang harus dilayani. Nah kalau keramah tamahan salam itu katakanlah mengambil waktu banyak dari para murid, maka Yesus tidak sempat untuk mengunjungi semua kota dan tempat itu. Maka Yesus mengajarkan lewat perintahnya jangan memberikan salam itu, supaya para murid fokus dengan adanya urgensi misi itu. Supaya jangan para murid teralihkan oleh hal-hal yang nanti bisa dilakukan juga gitu. Dan fokus total pada pengutusan. Nah, lantas para murid pergi, diutus, toh para murid pun juga ketika dijamu, ketika disambut bisa ya memberikan salam dan seterusnya ketika ada tuan rumah yang menyambut mereka. Nah, seusai tugas pengutusan dikatakan bagaimana para murid itu datang kembali menjumpai Yesus dengan sukacita dan gembira. Sambil mereka berkata demikian, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Para murid bergembira, tugas yang diberikan itu berhasil dan seterusnya. Nah, Yesus lantas menyampaikan sebuah respon. Di balik respon itu ada 2 hal penting yang dikatakan. Dan ini menjadi evaluasi Yesus bagi tugas pengutusan para murid. Yang pertama adalah lihat, si iblis telah jatuh dari langit. Ini mau mengatakan bahwa dengan setan-setan yang takluk demi nama Yesus berarti kuasa si jahat sudah dikalahkan. Apalagi para murid diperlengkapi dengan kuasa untuk mengalahkan hal-hal yang buruk. Tapi Yesus kemudian mengakhiri responnya dengan menyampaikan wanti-wanti. Dikatakan apa dalam bacaan kita? Dikatakan demikian. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Yesus mengajak para murid agar jangan bangga dengan prestasi-prestasi lahiriah. Berhasil mengalahkan setan, mengalahkan iblis itu luar biasa bagi orang Kristen. Tapi jangan mendasarkan kebanggaan pada hal itu. Yesus mengatakan bersukacitalah ketika namamu terdaftar di sorga. Apa artinya? Bersukacitalah ketika relasimu dengan Tuhan tetap dalam keadaan yang baik. Tetap bergantung kepada Tuhan. Itu yang harusnya membuat para murid bersukacita dan juga bangga. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa mengenanya dengan bulan anak atau tema menabur dalam kebenaran? Sekali lagi, penting sekali dalam pengasuhan terhadap anak-anak,
kita punya rencana, kita punya mimpi terhadap anak-anak ini. Kita melakukan apa yang kita anggap baik. Tapi kita pun juga perlu evaluasi apakah yang kita anggap baik itu betul tepat adanya untuk anak-anak kita. Dan kalaupun anak-anak kita berhasil dalam kuliahnya, dalam studinya, janganlah letakkan kebanggaan kita sebagai orang tua pada prestasi anak-anak itu. Itu membanggakan, ya. Tapi letakkanlah kebanggaan kita pada hal yang lebih spiritual. Itu ketika anak-anak tetap memelihara iman dalam hidupnya. Ketika anak sudah diantar untuk mengaku percaya sidi, lantas orang tua melihat anak tetap mempertahankan memegang iman percayanya, bersyukurlah untuk itu. Karena namanya terdapat di sorga, dikatakan. Itu yang kedua, pentingnya evaluasi terhadap pengasuhan yang kita jalani selama ini. Nah, hari ini kita pun juga datang memenuhi undangan Tuhan merayakan perjamuan kudus. Maka bukankah perjamuan kudus yang kita akan ikuti nanti ini pun juga menjadi momen evaluasi bagi kita? Sudahkah hidup yang kita jalani sejalan, sepadan dengan karya pengorbanan Tuhan di kayu salib? Ketika kita merayakan perjamuan kudus pertengahan tahun, kita pun juga diajak untuk mengevaluasi. Tempo hari di malam tahun baru pergantian 24-25, kita masing-masing bikin resolusi, kita bisa bikin tekad dan janji. Apakah tekad dan janji itu sudah kita jalani dengan tekun? Maka evaluasi ini menjadi penting. Bagaimana kita akan menapaki hari-hari kehidupan di pertengahan tahun 2025 yang masih Tuhan sediakan bagi kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kita lihat bacaan pertama kitab Yesaya. Kita belajar dari kitab Yesaya bahwa ternyata sikap dan tindakan orang tua terhadap anak sesungguhnya dapat menolong anak untuk memiliki gambaran tertentu tentang Allah. Ya, sekali lagi ini perlu barangkali perlahan-lahan kita cermati. Sikap dan tindakan orang tua terhadap anak menolong anak-anak untuk memiliki gambaran tertentu tentang Allah. Bayangkan, kalau orang tua dalam kesehariannya sering marah-marah gak jelas gitu ya. Anak bikin kesalahan, marah-marah. Anak gak ngapa-ngapain, orang tua marah-marah. Orang tua mengalami kegagalan, marah-marah. Pokoknya gak jelas, marah-marah terus. Kira-kira gambaran tentang Allah seperti apa yang mau diperkenalkan kepada anak-anak? Ya tipe Allah yang pemarah juga seperti orang tuanya gitu ya. Atau ketika papa dan mama suka selingkuh, maka anak akan sukar untuk menerima pengajaran bahwa Allah itu setia kepada kita. Nah, karena itu jemaat yang dikasih Tuhan menarik. Karena itu penting bagi kita untuk menabur sikap dan tindakan yang benar dalam pendampingan kita kepada orang-orang muda. Karena apa? Karena sikap dan tindakan kita menolong mereka untuk mengerti siapa Allah. Dalam bacaan pertama kitab Yesaya, kita menemukan satu gambaran Allah yang penuh ulas asih. Allah yang mampu memberikan, menyalurkan berkat-berkatnya damai sejahtera kepada kita. Nah, gambaran Allah yang demikian ternyata merupakan proyeksi dari gambaran tentang seorang ibu. Ya, perhatikan 3 ayat ini. Supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu. Bukankah ini bicara soal gambaran ibu yang menyusui anaknya dengan penuh cinta kasih. Supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Kamu akan menyusu, digendong dan dibelai-belai di pangkuan. Sama seperti seorang anak disusui, digendong, dibelai oleh ibunya. Jadi gambaran Allah yang penuh ulas asih, yang mengalirkan damai sejahtera berkat kepada anak-anaknya, itu menjadi gambaran juga bahwa oh iya ya, Allah itu ulas asih seperti ibuku yang dulu mengasuh saya, yang dulu memangku saya dan seterusnya. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita saat ini untuk melihat gambaran Allah yang seperti apa yang kita perkenalkan kepada anak-anak muda lewat sikap dan tindakan kita sebagai orang tua. Kalau orang tua sungguh-sungguh mau menundukkan diri, menabur dalam kebenaran, tunduk pada apa yang Allah mau, bukan tidak mungkin anak-anak pun juga akan melihat, oh iya ada gambaran Allah yang penuh kasih, ada gambaran Allah yang sangat mengasihi, ada gambaran Allah yang setia, ada gambaran Allah yang tegas juga, Allah yang bisa menghukum ketika anak-anaknya berbuat salah dan seterusnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, menutup khotbah pada pagi hari ini, saya percaya bahwa kunci sebuah keluarga yang sehat adalah ketika pasangan suami istri, orang tua,
hidup dalam kasih, hidup dalam relasi dan komunikasi yang sehat. Karena ketika pasangan suami istri hidup dalam relasi dan komunikasi yang sehat, anak-anak pun juga tumbuh tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Potensi mereka bisa berkembang optimal. Kenapa? Karena mereka nyaman, mereka merasa damai di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Karena itu mari pada bulan anak ini kita mengingat kembali panggilan kita untuk menabur dalam kebenaran. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dan kita perlu mengevaluasi pengasuhan seperti apa yang sudah kita kerjakan bagi anak-anak muda di sekitar kita. Dan kiranya kita juga dimotivasi senantiasa untuk bersikap benar. Karena sikap dan tindakan yang benar itulah yang menolong mereka untuk juga melihat gambaran Allah yang baik, gambaran Allah yang benar dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita saat hening bagi kita sekalian. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pengakuan iman rasuli seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, kini tiba saatnya bagi kami untuk bersyafaat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa bagi warga jemaat yang tengah bergumul di tengah-tengah kehidupan pribadinya, kehidupan keluarga oleh karena sakit penyakit atau kelemahan tubuh yang lain. Agar kiranya Tuhan tetap memberikan kepada mereka sukacita, pengharapan, ketekunan, kesabaran, sehingga dalam menjalani keseharian yang terbatas oleh karena kelemahan tubuh yang dialami, tidak menghilangkan sukacita dan semangat hidup dalam hidup mereka. Berkati keluarga yang mendampingi agar kiranya mereka pun juga diberikan kekuatan, kesanggupan untuk mendampingi anggota keluarga yang lemah tubuh ini. Bapa, kami juga berdoa bagi mereka yang menghadapi kedukaan oleh karena orang tua ataupun juga anggota keluarga yang mereka kasihi telah berpulang pada hari-hari yang lalu. Agar kiranya di tengah-tengah kedukaan mereka dapat tetap merasakan anugerah pendampingan penghiburan yang dari Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang tengah bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga, ketika relasi-relasi yang ada tengah koyak menjadi dingin atau bahkan terancam rusak, agar kiranya anugerah-Mu hadir, memulihkan hati yang terluka, menuntun mereka dalam hikmat Tuhan untuk mengambil sikap pilihan-pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi warga jemaat yang pada musim liburan sekolah tengah bepergian keluar kota, keluar negeri, agar kiranya mereka dapat tetap menghayati kebaikan dan anugerah Tuhan. Tuntun berkati mereka dalam berbagai liburan perjalanan yang dijalani, dan biarlah mereka pun juga dapat tetap mencari Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu, GKKI Putih, berkatilah majelis jemaat, berkatilah badan-badan pelayanan, berkatilah aktivis, anggota jemaat simpatisan, agar kami bersehati, bersatu padu mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami juga mengingat dan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ada banyak persoalan di bidang politik, sosial, hukum, ekonomi, budaya yang menjadi persoalan, agar kiranya Tuhan berkenan untuk menuntun para pemimpin kami di pusat maupun daerah,
para wakil rakyat, pejabat tinggi negara, agar mereka bersahati, mengupayakan yang terbaik, menelurkan kebijakan-kebijakan yang tepat, dan sungguh fokus pada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya Bapa, ada banyak hal lain yang perlu kami sampaikan dalam doa-doa kami. Biarlah Tuhan pun juga berkenan untuk melihat isi hati kami yang terdalam. Dan kami percaya doa yang kami sampaikan ini sungguh Tuhan dengar, dan kami juga yakin Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kami berdoa dan berserah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus yang hidup. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita nyatakan syukur kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Adapun nats yang mendasar ucapan syukur kita diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan korban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari peduli rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Aku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku, menurut firman serta karya-Mu. Karena itu maka kasih-Mu, karena itu maka kasih-Mu. Jemaat, saya persilahkan berdiri.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu menyatakan syukur atas kasih-Mu yang membuka jalan bagi kehidupan. Terima kasih persembahan kami saat ini. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk terus menyatakan karya kasih-Mu bagi sesama dan semua di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Umat Tuhan mengasihi anak-anak dan sisi keluarga merupakan perwujudan kasih kita kepada Tuhan, sekaligus juga perwujudan kasih kita kepada diri sendiri. Tidak ada sesuatu yang akan terhilang dari diri kita karena hal itu. Sebaliknya berkat Tuhan akan semakin berlimpah dalam diri kita dan bagi mereka yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu jangan lelah untuk terus menaburkan kasih dan kebenarannya, dan semuanya itu akan tumbuh dan menghasilkan berkas-berkas yang indah. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang untuk sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, diterimkan surya di gelap yang awan. Kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini marilah kita kembali dalam keseharian kita dengan tetap bertekad menabur dalam kebenaran, dan kita kembali dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.